Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi limit di ketakberhinggaan. Kalau kemarin kita sudah belajar limit di ketakberhinggaan dari fungsi aljabar maupun trigonometri, juga limit di ketakberhinggaan dari fungsi trigonometri, sekarang kita akan belajar limit di ketakberhinggaan pada fungsi aljabar. Langsung masuk ke dalam materinya. Yang perlu kalian pelajari pertama adalah prinsip dasar. Jadi kita harus mengingat kembali konsep limit suatu fungsi secara matematis. Ya, kita kan biasanya menggunakan ini, limit x mendekati a dari fx sama dengan L, di mana x mendekati a-nya itu anggota bilangan real ya. Nah, untuk kali ini karena kita di ketakberhinggaan, maka a-nya ini akan kita ganti dengan tahingga. Oke, bagaimana cara mencari limit jika mendekati tahingga? Ya. Yang perlu kita tahu adalah nilai limit x mendekati tahingga dari 1 per x terlebih dahulu. Ya, kita akan mencari nilai ini menggunakan tabel, ya, dengan memisalkan fx-nya itu sama dengan 1 per x, ya, sesuai dengan konsep di atas ini, maka fx-nya 1 per x dengan x-nya mendekati tahingga. Kita perhatikan dulu tabelnya. Nah, ini ya, kalau kalian perhatikan di sini untuk x-nya sama dengan 1 ya, kita ngambil nilai x yang semakin ke kanan itu semakin mendekati tahingga. Terus kemudian nilai x-nya itu kita substitusikan ke dalam fx. Untuk x-nya 1, maka fx-nya ini kan jelas di sini nah, yang ini 1 per 100 dan seterusnya. Kalian perhatikan, untuk x semakin mendekati tahingga, ini kan 1, 10, 100, 1000, semakin banyak ya, 10 pangkat 6, 10 pangkat 7, 10 pangkat 100, semakin mendekati tahingga. Sehingga dari sini ya, ketika kita ambil kesimpulan, maka kita peroleh ini limit dari fx ini untuk x mendekati tahingga, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, ini yang kita bisa jadikan pegangan, acuan untuk menjawab limit fungsi tahingga aljabar. Ya, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nilai limitnya jika fx itu diganti 1x pangkat n. Dengan cara yang sama, kita akan peroleh bahwa untuk fx-nya kita ganti 1 per x pangkat n ya, ini. Kalau ini x pangkat 1, ini x pangkat n, jadi n-nya bisa berapapun ya di sini. N-nya tidak boleh negatif. N-nya tidak boleh negatif ya. Untuk ini 0 juga. Nah, jadi prinsip dasar yang digunakan untuk menghitung limit di ketakberhinggaan ini adalah, yang perlu kalian ingat adalah limit x mendekati tahingga 1 per x pangkat n itu pasti hasilnya sama dengan 0. Gitu ya. Ini yang perlu kalian ingat. Lanjut. Contoh soal. Nah, di sini ada limit 6 min 7 per x kuadrat. Nah, penyelesaiannya kita pecahkan satu per satu karena berdasarkan sifat limit, kalau ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian maupun akar, pangkat ya, dia bisa masuk ke masing-masing operasinya. Jadi ada 6 min 7x, 6 min 7 per x kuadrat ini kita pisahkan, jadi limit x mendekati tahingga dari 6 dikurangi limit x mendekati tahingga dari 7 per x pangkat 2. Nah, menurut sifat limitnya, maka ya ini kan jadi gini, bahwa 7 per x pangkat 2 itu kalau kita pecah itu jadinya 7 dikali 1 per x pangkat 2. Kemudian karena kita menggunakan sifat limit, karena ini bentuknya adalah bilangan konstan, dia bisa kita taruh di depan bilangan konstannya. Maka ketika hasilnya gini, untuk x mendekati tahingga dari 6 ya, ini limitnya ini, maka hasilnya tetap 6 karena dia tidak mengandung x di sini. Nah, tetapi untuk ini yang satunya lagi kan min 7 tetap. min 7 kali 0 hasilnya sama dengan 6. Satu contoh lagi. Ya, ini ada limit x mendekati tahingga dari x pangkat 3 dikurangi x ditambah 2 dibagi x pangkat 3 sama dengan berapa?
Kita masuk ke penyelesaian. Nah, kita pecahkan dulu. Ya, karena kita tuntunannya tadi kan berdasarkan prinsip dasarnya tadi itu 1 per X pangkat N. Jadi kita pecahkan satu per satu ini. Ya, di sini kan kalian bisa pakai, kenapa bisa dipecahkan seperti itu? Kalian harus ingat ada A plus B per C itu hasilnya A per C ditambah B per C. Makanya ini dibagi sama X pangkat 3 semua. X pangkat 3 per X pangkat 3 min X pangkat 3 min X per X pangkat 3 plus 2 per X pangkat 3. Berapakah hasilnya? Menurut sifat limit, kita kerjakan sesuai kayak tadi yang contoh soal nomor pertama. Ya, di sini jadi hasil akhirnya adalah kita mencari limit X mendekati tak hingga dari 1 dikurangi limit X mendekati tak hingga dari 1 per X kuadrat ditambah 2 dikali limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat 3. Di sini sama dengan kayak di sini ya. Hasilnya berapa? Hasilnya akan sama dengan 1 dikurangi 0 ditambah 2 kali 0. Maka hasil akhirnya sama dengan 1. Gitu. Lanjut. Limit di keterhinggaan fungsi rasional. Ya, fungsi rasional itu yang seperti apa sih? Nah, bentuk umumnya ini. Jadi fungsi rasional itu bentuknya adalah per. Ya, dengan fx dan gx itu fungsi polinom. Fungsi polinom yang maksudnya x pangkat berapa. Nanti pangkatnya semakin turun. Misal kemudian untuk bentuk umum seperti ini, langkah pengerjaannya seperti apa? Pertama adalah yang perlu kalian tahu, temukan pangkat tertinggi antara fx dan gx. Jadi dari dua ini pangkat tertingginya berapa dan gx pangkat tertingginya berapa harus kalian temukan. Yang kedua, semuanya fx dan gx, jadi fx ini di pembilang, gx di penyebut ya. Pembilang maupun penyebut dibagi dengan pangkat tertinggi itu. Kemudian gunakan prinsip dasar limit di ketakberhinggaan. Oke, kita masuk contoh biar kalian nggak bingung. Nah, yang pertama ini kan bentuknya atas polinom, bawah polinom ya, fx per gx. X-nya mendekati tak hingga, kita cari pangkat tertingginya. Kalian perhatikan, dari ini, yang atas pangkat tertingginya pangkat 3. Pangkat tertingginya 3, semuanya dibagi dengan X pangkat 3. Maka di sini kita tahu limit X mendekati tak hingga ini ya, dari X pangkat 3 min X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah X per X pangkat 3 terusnya. Nah, sampai sini kita hitung dulu X pangkat 3 per X pangkat 3 kan 1. X per X pangkat 3 kan kalau disederhanakan jadi 1 per X pangkat 2. Kemudian ini 2 per X pangkat 3 seterusnya. Nah, hasilnya kenapa seperti ini, Bu? Kan tadi Bu Rizka sudah bilang ini menggunakan sifat limit. Tambah limit X mendekati tak hingga dari 1 per X kuadrat ditambah limit X mendekati tak hingga dari 2 per X pangkat 3 dibagi. Nah, ini. Makanya hasilnya min 1 tambah 0 per 0 dikurangi 0. Kemudian hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya adalah min tak hingga ya. Jadi diingat-ingat, ini A-nya tidak sama dengan 0 ya. Hitung nilai A-nya. Kalau A-nya positif, ya berarti hasil akhirnya positif tak hingga. Atau kalian bisa nulis tak hingga saja. Ya. Kalau A-nya negatif, maka hasil akhirnya adalah min tak hingga. Gitu. Lanjut, kalau 0 per A, kita lanjutkan ke dalam contoh soal yang kedua. Dengan cara yang sama, kita cari pangkat tertingginya terlebih dahulu. Dari sini kita dapat pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Ya. Maka dengan cara yang sama kita bagi pangkat 3. Kemudian hasil akhirnya akan sama dengan 0 dikurangi 0 dibagi 1 per 0 tambah 0. Dibagi 1 tambah 0 tambah 0. Maka hasilnya itu kan 0 per 1 ya. Di sini 0 per 1. Karena sesuai ini, maka 0 per A sama dengan 0. Jadi 0 per 1 juga sama dengan 0. Satu soal lagi. Di sini ada bentuk akarnya ini di sini.
Padahal pangkat tertinggi di sini 2. Karena apa? 4 itu ada di dalam akar. Jadi akar X pangkat 4 itu kan sama dengan X pangkat 2. Jadi di bawah itu sama aja pangkatnya itu pangkat 2. Yang di atas juga pangkatnya 2. Jadi pangkat tertinggi 2. Maka kita bagi sama X kuadrat semua. X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat. Tetapi yang di dalam akar harus tetap dibagi X pangkat 4. Yang di dalam akar nulisnya tetap X pangkat 4. Maka hasilnya seperti ini. Jadi 1 min 1 per X per 1 per X kuadrat dikurangi akar 1 min 1 per X pangkat 4. Maka sesuai dengan sifatnya langsung masuk semua, hasilnya 1 min 0 gini-gini, terus hasilnya adalah 1 per min 1. Ini kan sama aja akar 1 ya, akar 1 kan 1 ya, kemudian ini min, jadi 1 per min 1 hasilnya sama dengan min 1. Nah, dari ketiga contoh, kalian perhatikan ya. Tadi, lihat. Kita ulangi lagi, coba. Kalau contoh yang pertama, pangkat tertingginya ada di atas. Hasilnya itu tak hingga. Contoh yang kedua, pangkat tertingginya di bawah. Hasilnya 0. Contoh yang ketiga, pangkat tertingginya sama-sama di atas dan di bawah. Pangkat tertingginya sama ini. Ya. Jadi, hasilnya itu sama dengan ada nilainya, nggak 0 dan nggak tak hingga. Makanya di sini disimpulkan kalau ada fx-nya bentuk polinom seperti ini dan gx-nya seperti ini ya. Maka, pertama, hasil limit fx per gx itu akan sama dengan 0 jika m-nya kurang dari n-nya. Maksudnya apa? M itu kan pangkatnya fx. N itu pangkatnya dari gx. Ya. Maka di sini kalau pangkat fx-nya itu kurang dari gx atau pangkat tertingginya ada di n. Kalau pangkat tertingginya sama kayak nomor 3 ini, ya. Jadi hasilnya tinggal koefisiennya aja. Koefisiennya 1 ya. Ini x pangkat 4 juga koefisiennya 1. Makanya di sini hasilnya 1 per min 1. Hasilnya min 1. Terus yang ketiga, hasilnya plus minus tak hingga jika pangkat tertingginya ada di atas, ada di fx ini. Nah, mengikuti koefisien dari x pangkat m. Maksudnya ini kayak tadi yang nomor 1 itu kan koefisiennya koefisien pangkat tertingginya itu negatif. Jadi hasilnya min tak hingga. Contoh ya, dengan menggunakan kesimpulan tadi, kita langsung pakai cara kreatif nih, cara cepatnya. Ada ini, bentuk ini pangkat tertinggi. Maka, nah, koefisien dari fx adalah positif. Tadi kan kalau pangkat tertingginya fx ini kan berarti hasilnya ada 2 kemungkinan ya, positif sama negatif tak hingga. Nah, kita lihat koefisien pangkat 3-nya ini. Dia koefisiennya adalah positif. 1 kan ini positif. Maka hasilnya itu pasti tak hingga. Plus tak hingga, plusnya nggak usah ditulis. Lagi. Nah, kalau ini, kalian perhatikan di sini. Ada koefisien tertingginya x pangkat 2, tapi x pangkat 2-nya di dalam akar. Kalian cek dulu. Ya kan, akar x pangkat 2 sama dengan x kan. Jadi pangkat tertingginya sebenarnya di sini adalah x pangkat 1. Nah, jadi m sama n-nya sama-sama 1. Nah, kalau tadi pangkatnya sama, maka sisakan koefisiennya. Koefisiennya dari akar x pangkat 2 mana? 4 kan? 4. Dan koefisien dari x mana? Kalau x itu harus di luar akar ya, karena ini x-nya di dalam akar jadi tidak boleh. Jadi kita sama aja tinggal menghitung akar 4 ditambah 1 dibagi 3 tambah akar 9. Hasilnya 2 tambah 1 per 3 tambah 3. Maka hasilnya sama dengan setengah.
Gitu cara kreatifnya ya. Kalau tadi kita sudah belajar di fungsi rasional, sekarang kita belajar di fungsi irasional. Kalau fungsi rasional tadi kan bentuknya fx per gx. Kalau irasional itu bentuknya fx dikurangi gx ya. Tetapi semuanya fx maupun gx itu berada dalam akar. Kalau tadi kan rasional yang penting pembagian ya. Kalau ini pengurangan tetapi bentuknya semuanya akar. Maka pengerjaannya apa? Oke. Pertama kita kalikan dulu dengan sekawannya. Karena dia bentuk akar, karena jadi dirasionalkan itu kan dikalikan sama lawannya. Karena ini negatif dikalikannya sama plus ya, sama yang positif-positif ini. Maka dari perkalian ini terbentuk fungsi rasional, yaitu Lx dibagi Mx ya. Setelah itu kita lakukan langkah di fungsi rasional yang dibagi dengan pangkat tertinggi ya. Jadi yang ada 0 atau A per B atau positif atau negatif tak hingga tuh. Contoh. Nah, di sini ada model soal ini ya, akar fx ya, ini kan fx. Yang satunya gx ya. Maka kita pertama adalah rasionalkan dulu dikali dengan ini plus. Kita kalikan yang atas. Atas dengan atas. Bawah kan berarti tetap ya. Nah, ini kan atas berarti kan bentuknya adalah, ini kenapa nggak ada kuadratnya? Ya kan aslinya itu bentuk akar 4x kuadrat min 5x plus 1 di kuadrat kan. Jadi akar dikuadratkan pasti akarnya adalah hilang. Kita hitung sampai selesai dulu. Hasilnya sama dengan min 4x plus 1 per ini akar ini. Baru dari sini kita cari pangkat tertinggi. Dari sini, nah kita gunakan langkah yang ini di fungsi rasional, oke ya. Karena pangkat tertinggi yang satu, kita bagi semua dengan pangkat tertinggi. Hasil begini ya, yang di dalam akar jangan lupa dibagi sama x pangkat 2 ya, harus. Maka hasilnya adalah min 4 plus 0 per akar 4 tambah akar 4. Jadi hasilnya min 1. Nah, ini kalau kalian nanti banyak contoh soal, kita bisa langsung gunakan cara cepatnya tadi. Sama halnya dengan fungsi rasional ya. Fungsi irasional juga punya cara kreatif. Nah, yang pertama, ini kalian perhatikan, kalau fx min gx-nya bentuknya ini. Akar ax plus b dikurangi cx plus d. Nah, yang satunya lagi bentuknya ini. Bentuk ini yang tadi kita udah hitung ya. Jadi ketika bentuknya adalah linear, ini linear ya. Kalau bentuknya linear, pertama kita lihat koefisien x-nya aja. Kalau A-nya itu kurang dari C atau A-nya lebih kecil dari C, maka ini hasilnya min tak hingga. Kalau A-nya sama dengan C, hasilnya sama dengan 0. Kalau A-nya lebih dari C, hasilnya sama dengan tak hingga. Jadi cuma ada min tak hingga, 0 sama tak hingga, tidak ada bilangan lain ya. Nah, kalau bentuk kuadrat yang soal ini tadi ya, soal yang contoh soal tadi 1, kalau bentuknya adalah ini kuadrat, maka jika A-nya kurang dari P atau A-nya lebih kecil dari P, maka hasilnya min tak hingga. Kalau A-nya lebih dari P, hasilnya tak hingga ya, jadi hampir sama kayak yang ini, sama kayak yang linear. Bedanya kalau A-nya sama dengan P. Kalau A-nya sama dengan P, di sini B min I per 2 akar A. Cara ngitungnya gitu. Jadi kalian lihat ininya. B, Q, A, dan P. Kalau A-nya sama dengan P. Ya, tapi kalau yang ini nggak usah perlu dihitung. Yang nomor 2 ini nggak usah perlu dihitung kalau linear. Pasti 0. Tapi kalau di kuadrat, ini masih perlu dihitung ya. Hasilnya B min Q per 2 akar A. Bisa 0, bisa bilangan lain. Oke, kita gunakan cara kreatifnya. Nah, di sini ada, kalian lihat bentuknya adalah linear kan? Kalian lihatnya min 5 sama
ini 1 di sini. A-nya min 5, C-nya 1, maka A-nya kurang dari C. Berarti hasilnya adalah min tak hingga. Langsung perlu dihitung. Kalau mau menggunakan cara kreatif tinggal seperti ini. Kalau misalkan tadi menggunakan cara yang panjang, ya berarti harus dirasionalkan terlebih dahulu. Nanti baru dibagi pangkat tertinggi. Hasilnya akan sama. Nah, ini yang kedua. Kalian perhatikan, ini bentuknya udah akar, tapi ini belum akar ya. Jadi ketika kayak gini harus dijadikan bentuk akar dulu. Harus jadi akar dulu. Jadi gimana caranya? Ya, minusnya kita keluarin, terus kita kasih kurung ya. Ini kalau dikaliin, harusnya hasilnya tetap kayak awal ya, min 2x min 1. Makanya ketika dikurung, ini tandanya jadi plus. Nah, kalau bentuk biasa masuk ke dalam akar, kenapa bentuk jadi gini? Ini kan harusnya bentuknya dua x plus 1 di kuadrat. Nah, kalian perlu ingat lagi, kalau ada A plus B atau A min B dikuadratkan, hasilnya adalah A kuadrat plus atau min, bergantung ini ya, kalau ini plus ini plus, ya ini min 2AB B kuadrat. Maka hasilnya kenapa jadi 4x kuadrat plus 4x plus 1? Karena ini, rumus ini tadi. Lanjut, karena setelah bentuk akar kita lihat koefisiennya A dan T, karena di sini bentuknya kuadrat ya, 4 dan 4, karena sama, maka kita tentukan dulu. Rumusnya adalah B min Q, B-nya min 5, ini B, ini Q-nya, maka min 5 B dikurangi Q dikurangi 4 per 2 akar A, hanya 4 ya, hasilnya adalah 4. Gitu caranya. Oke, masuk materi yang terakhir, yaitu di sini asimtot datar. Sebenarnya asimtot datar ini ada kaitannya dengan ini ya, menggambar lah istilahnya gitu. Jadi kita bisa menentukan kayak ada grafik, misalkan grafik ini, grafik, terus ada fungsi fx ya, misalkan ini fx-nya ini ya, fx fungsi rasional, dia memiliki asimtot datar. Cara mencari asimtot datarnya gimana? Tinggal limit x mendekati tak hingga dari fx. Jadi asimtot datarnya adalah y sama dengan L, hasil x untuk x mendekati tak hingga. Contohnya, kalau misalkan ada fx sama dengan 2x min 1 per x plus 1, kita mencari asimtotnya kan tinggal dihitung kayak biasa. Ini tadi. Nah, karena pangkat tertingginya sama, sisa. Jadi, asimtot datarnya adalah y sama dengan 2. Tuh. Baiklah, sekian penjelasan Bu Rizka mengenai limit di ketak berhinggaan ya. Silakan nanti kalian pelajari, kemudian jangan lupa kerjakan latihan soal yang sudah ditugaskan di dalam Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.